Perkenalkan, saya Dr. Kartika Indasari dari Lab Fisiologi, Departemen Biologi Oral FKG Unpad. Pada kali ini yuk kita amati prosedur pengukuran kekuatan genggaman. Kekuatan otot adalah sentral dari physical performance atau yang kita kenal dengan performa fisik atau kinerja fisik. Hubungan antara kekuatan otot dengan kinerja fisik sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Salah satu kekuatan otot itu adalah mengukur kekuatan otot genggam tangan yang kita kenal dengan hand grip strength atau grip strength. Mengukur kekuatan genggam dapat dilaksanakan indoor maupun outdoor yang mencakup populasi yang luas karena memang menggunakan alat yang sangat sederhana. Data dari kekuatan genggaman dapat digunakan sebagai penunjang klinis maupun digunakan sebagai data penelitian. Kekuatan genggaman adalah penanda yang baik untuk menilai performa fisik seseorang. Berikut kita perhatikan tata laksana bagaimana cara mengukur kekuatan genggaman. Pasien yang telah menandatangani formulir informed consent dipersilahkan untuk duduk di kursi yang telah disediakan untuk diperiksa kekuatan otot genggam. Subjek diinstruksikan duduk nyaman dengan punggung, pelvis atau tulang panggul, dan juga lutut diusahakan sebisa mungkin membentuk sudut 90 derajat dengan kedua telapak kaki menyentuh lantai dan punggung tidak bersandar kepada sandaran kursi ataupun tembok. Ibu bisa silakan duduk dengan nyaman. Baik, dengan punggung, tulang pelvis juga lututnya sebisa mungkin membentuk 90 derajat dengan punggungnya tidak bersandar di sandaran kursi. Sebelum dilakukan pemeriksaan, operator akan menyesuaikan pengaturan pada alat hand grip sesuai dengan usia dan jenis kelamin dari subjek. Ini untuk jenis kelamin perempuan. Ini untuk jenis kelamin laki-laki. Ini untuk usia. Bisa diubah, diatur sesuai dengan usia dari subjek. Untuk jenis kelaminnya perempuan ya Bu. Untuk usianya 51. Selanjutnya, letakkan alat hand grip pada tangan dominan subjek, yaitu tangan dominan yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Ibu, untuk tangan dominannya atau tangan yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari, tangan kanan atau tangan kiri ya Bu? Kanan. Berarti Ibu bisa pegang alat hand gripnya di tangan kanan Ibu. Selanjutnya, untuk cara memegang alat hand grip, yang pertama-tama, bagian dasar atau alas dari hand grip harus bertumpu pada tulang metakarpal ibu jari. Seperti ini. Lalu, untuk handle atau pegangan dari alat hand grip harus bertumpu pada keempat jari. Jadi, seperti ini. Jadi, untuk bagian dasar bertumpu pada tulang metakarpal ibu jari, sedangkan handle-nya bertumpu kepada 4 jari. Lalu untuk distal interphalangeal joint atau sendi DIP di jari telunjuk itu harus membentuk sudut 90 derajat terhadap pegangan atau handle-nya. Cara pemegangannya, bagian alasnya harus bertumpu ke pangkal ibu jari dan handle-nya atau sandarannya dengan 4 jari. Selanjutnya, atur jarak pegangan hand grip hingga sesuai dengan besarnya jangkauan genggaman telapak tangan, yaitu dengan memutar adjusting knob yang ada di sini. Bisa dilihat di sini. Diputar ke kanan akan semakin besar, sedangkan diputar ke kiri akan semakin kecil. Selanjutnya ini bisa diatur untuk jarak pegangan hand gripnya sesuai dengan besarnya jangkauan genggaman tangan ibu. Bisa diputar. Kalau segini terlalu jauh nggak untuk pegangnya? Nggak, udah pas ya berarti. Kemudian subjek diminta meluruskan tangan ke bawah di samping badan dengan telapak tangan menghadap ke bagian dalam dan skala hand grip menghadap bagian luar untuk memudahkan pembacaan hasil pada LCD. Selanjutnya, minta subjek untuk menarik nafas dalam-dalam, lalu diinstruksikan dengan kuat dan cepat untuk menggenggam alat hand grip sampai kekuatan maksimal dalam waktu 5 detik sambil menghembuskan nafas. Selanjutnya, Ibu bisa menarik nafas dalam-dalam, lalu setelah itu dengan kuat dan cepat, Ibu bisa menggenggam alat hand gripnya sampai kekuatan maksimal dalam waktu 5 detik sambil menghembuskan nafas. Nih Ibu, ini normal ya hasilnya 18,3 kg. Selanjutnya bisa diulangi 1 kali lagi tapi dengan interval waktu 60 detik.
ibu untuk yang kedua juga normal, yaitu 19,2 kg. Pencatatan dilakukan dan diambil nilai tertinggi. Kekuatan otot genggam kemudian dikelompokkan menjadi 3 kelompok klinis, yaitu kelompok yang kuat, normal, dan juga yang lemah.